Saudara pendengar sekalian, Radio Horor Indonesia segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, dan juga rezeki yang cukup. Tidak terasa sudah seminggu sejak RHI FM sebelumnya. Karena setiap malam Jumat akan ada segmen Radio Horor Indonesia, di mana di sini saya akan membacakan beberapa cerita-cerita mistis untuk teman-teman Ada Apa Gerangan sekalian. Cerita-cerita ini dikirimkan oleh teman-teman sesama pendengar channel Ada Apa Gerangan yang sudah dikirimkan melalui email. Sebuah kisah nyata dari mereka yang mengalami beberapa gangguan mistis atau kejadian horor. Bagi teman-teman yang lain yang ingin juga berbagi kisahnya, bisa dikirimkan langsung ke email kami di adaapagerangan20@gmail.com. Baiklah, langsung saja kita awali segmen RHI FM ini dengan sebuah cerita kiriman dari Mas Tama. Sama-sama Tama, tapi kali ini Mas Tama yang tinggal di Kalimantan. Nah, Mas Tama ini mengalami sebuah pengalaman yang unik dan mistis ketika harus mengantarkan kliennya untuk bertemu sosok dukun yang dimintai pertolongan untuk biar usahanya itu semakin berkembang. Seperti apa ceritanya? Langsung saja kita simak. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Halo, assalamualaikum Mas Tama. Apa kabar? Semoga Mas Tama sekeluarga dan bersama tim Ada Apa Gerangan selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya dan dilancarkan segala urusan, serta dilindungi dari segala mara bahaya. Amin. Terima kasih sebelumnya untuk Mas Tama. Sama-sama Tama nih ya. Baik Mas, aku Tama juga dari Banjarmasin. Aku ingin cerita. Tidak terlalu panjang, dan cerita ini baru saja terjadi beberapa waktu lalu saat aku mengantar tamu atau langganan offline-ku ke Kalimantan Tengah. Baiklah Mas Tam, ceritanya mulai dari sini. Sepinya orderan online dan taksi travel yang belakangan ini aku geluti membuatku menerima sebuah tawaran perjalanan dari langgananku. Beliau adalah pengusaha dari Jakarta. Karena mungkin merasa cocok dengan pelayananku, dan juga mungkin karena kita sama-sama berasal dari Jakarta, beliau selalu menggunakan jasaku untuk sekedar antar jemput bandara atau perjalanan ke beberapa wisata religi atau ziarah kubur para waliullah di Kalimantan Selatan. Assalamualaikum Mas Tama, apa kabar? Ucap seorang dari seberang telepon. Alhamdulillah Bu Lia, Tama sehat Bu. Bagaimana dengan ibu sekeluarga? Sehat? Jawabku. Alhamdulillah Tama, kami semua sehat di sini. Oh iya Tama, hari Jumat ini ada kesibukan gak? Rencana saya sama adik saya mau pakai jasa Tama untuk ke Palangkaraya sampai hari Sabtu, ucap beliau. Baik Bu, Tama siap antarkan ibu, jawabku singkat. Singkat cerita, aku pun menyiapkan segala sesuatunya, dari kesiapan ban, air aki, dan lain-lain, agar perjalanan aman juga nyaman tanpa hambatan.
Jadi Bulia ini minta diantarkan oleh saya ke sebuah tempat di dekat Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Katanya itu adalah rumah orang Dayak yang bisa membantu permasalahan yang sedang dihadapi oleh usaha dan permasalahan klinik yang menimpa di sekitar Bulia. Beberapa waktu lalu, kediaman Bulia mengalami hal janggal katanya, yaitu dalam setiap hari di jam yang sama di depan pintu rumahnya selalu saja ada bangkai tikus atau kucing yang kondisinya seperti disembelih oleh seseorang. Di hari pertama, Bulia berpikir mungkin bangkai tikus itu dibawa oleh kucing besar. Namun di hari kedua, ada lagi pada jam yang sama saat akan keluar untuk sholat subuh di masjid, ada bangkai kucing berlumuran darah. Dia masih berpositif thinking, mungkin dibawa oleh kucing besar. Walau sudah terfikir sangat aneh, karena jangankan kucing, tikus saja mungkin tidak bisa masuk karena pagarnya tinggi, rapat, dan di bawahnya tidak ada celah sama sekali. Di hari ketiga, ternyata ada lagi bangkai tikus dengan kondisi yang sangat mengesankan dan hampir membuat Bulia muntah. Karena dipikir sudah tidak masuk akal, Bulia lantas melihat rekaman CCTV dan didapati saat tergeletaknya bangkai itu di depan pintu, terdapat bayangan hitam. Video sudah diperlambat, namun tidak jelas sosok apa itu. Dan di hari itu juga, Bulia mencari tahu pada anak buahnya untuk mencari paranormal, namun yang syariah. Begitulah untuk mengatasi hal tersebut. Karena di saat yang bersamaan, selalu saja tender atau pekerjaan yang akan didapatkan itu akan deal, selalu saja gagal atau tidak ada berita sama sekali. Dan pada akhirnya dapatlah seseorang yang mengerti ilmu gaib dan syariah itu di sebuah daerah di Kalimantan Tengah. Awal berkonsultasi via telepon, Ibu Lia menceritakan semua cerita di atas kepada paranormal tersebut. Dan setelahnya orang tersebut menceritakan bahwa ada orang yang tidak suka dengan kesuksesan Ibu Lia dan suaminya. Dia berniat ingin membuat suasana panas di dalam keluarga maupun di pekerjaannya, dan akhirnya mereka bubar. Tapi paranormal itu bisa mengatasinya dengan memagar gaib rumah Bulia dengan perantara air yang didoakan melalui telepon dan disiramkan ke halaman rumah dan keliling. Entah kebetulan atau tidak, besok subuhnya dan beberapa hari selanjutnya tidak ada lagi bangkai di depan pintu rumahnya. Hingga pada akhirnya Ibu Lia berkonsultasi dan juga menceritakan bahwa paranormal tersebut sudah berhasil mengatasi problem bangkai. Bulia tidak ingin hanya di situ. Beliau ingin usahanya juga minta dibantu. Dan pada akhirnya Ibu Lia diminta untuk datang ke rumah paranormal tersebut di Kalimantan. Singkat ceritanya, hari Jumat pun tiba dan aku menjemput beliau di bandara pada jam 11 siang, hampir mendekati waktu sholat Jumat. Setelah aku jemput, aku meminta izin untuk sholat Jumat sebentar, baru melanjutkan ke Kalimantan Tengah. Jam 1:40 kami melanjutkan perjalanan setelah selesai melaksanakan sholat Jumat dan makan siang bersama. Di perjalanan berangkat ini tidak ada hal-hal ganjil, dan singkatnya kami telah tiba di sebuah daerah di dekat Palangkaraya, rumah orang paranormal tersebut. Akses jalan menuju rumah paranormal tersebut melewati berbagai macam kebun. Saat masuk, kami memasuki kebun sawit. Lalu beberapa blok ke depan, kami memasuki kebun karet. Dan di persimpangan selanjutnya, kebun sayuran seperti cabai, tomat, dan banyak lagi. Listrik ada dan tower BTS pun ada di sana. Sinyalnya kuat. Sebuah desa yang sebagian besar penduduknya adalah warga transmigrasi Jawa. Namun untuk menuju rumah paranormal tersebut harus berjalan kaki sejauh 3 km dengan jalan setapak, melintasi kebun karet warga, dan sedikit menyeberang sungai yang airnya berwarna hitam kemerahan, mungkin pengaruh akar atau lahan gambut.
Aku ikut ke lokasi rumah paranormal tersebut. Setelah aku parkir mobil di pinggir jalan yang memiliki tanah yang keras dan di bawah pohon agar tidak kepanasan, serta agar tidak mengganggu jalan utama yang terkadang ada truk sayur atau mobil pick up. Seperti memasuki hutan, terdengar suara tonggeret dan kicau burung, bahkan kepakan sayap entah burung apa bermata merah. Ternyata rumah beliau itu adalah sebuah gubuk kecil namun berbentuk panggung. Kira-kira ukurannya 5 kali 10 meter lah. Di bawah rumah terdapat hewan ternak seperti anak kambing, kelinci dan ayam. Dan di depan rumahnya ada beberapa tumbuhan merambat, entah itu melon atau semangka atau anggur. Dan di belakangnya ada kebun nanas juga buah naga. Dan berada di bawah serta dikelilingi oleh pohon karet yang besar dan rimbun. Setelah sampai, Bulia dan adiknya segera masuk dan disambut oleh, sebut saja Ki Jagat aja ya. Senyumannya ramah, namun ada ketegasan di matanya. Ki Jagat tinggal bersama istrinya, sedangkan anak-anaknya tinggal di kota Palangkaraya. Singkat cerita, setelah Bulia bercerita semua permasalahan yang dihadapi, Bulia bersama adiknya diminta masuk ke kamar dan dilakukan proses pemandian. Yang memandikan adalah istri dari Ki Jagat, sedangkan Ki Jagat berada di ruang depan bersamaku, duduk bersila dan membaca mantra atau doa. Sekilas sih ada bacaan Arabnya, dan sekilas ada seperti bahasa daerah. Setelah Ki Jagat selesai membacakan mantra, hidungku seperti mencium parfum kasturi yang wangi sekali. Padahal tidak ada yang menggunakan parfum itu. Ibu Lia dan adiknya pun keluar setelah berganti pakaian. Ki Jagat lalu membuka beberapa tutup botol air mineral yang sebelumnya memang aku bawa, dan dibacakan kembali air tersebut dengan mantra atau doa. Setelah berbincang cukup lama, kami pun pamit untuk kembali ke Kalimantan Selatan, karena hari sudah mulai sore dan sedikit gelap. Saat kami melewati kebun-kebun dengan berjalan kaki, aku merasakan hawa panas mengelilingi kami, dan bulu kuduk pun berdiri. Namun saat itu aku tidak membawa senter. Kami hanya mengandalkan cahaya senter dari HP, dan waktu itu terdengar di HP-ku azan maghrib. Aku lalu minta berhenti sebentar selama azan maghrib. Namun Bulia tidak mau. Dia ingin cepat sampai. Ya sudah, akhirnya kami terus berjalan. Namun setelah lama berjalan, kami malah tidak sampai-sampai di tepi jalan desa. Aku lantas minta berhenti kembali pada Bulia. Bu, ini tanah Kalimantan bu, dan Tama yakin di semua daerah hampir sama. Perihal harus berhenti aktivitasnya ketika azan, apalagi azan maghrib, di mana di waktu inilah gerbang gaib terbuka dan menyatu dengan alam dunia, ucapku. Jadi gimana Tama? Apa kita kembali lagi ke rumah Ki Jagat? Ucap Bulia panik setengah mau menangis. Gak usah bu, jangan, malah bahaya. Kita malah akan semakin tersesat kalau berjalan kembali tanpa tahu arah. Tama mohon sebentar aja ya bu, ucapku. Aku lantas bertayamum dan melaksanakan sholat maghrib. Setelahnya aku berdoa dan memohon petunjuk. Ayo bu, kita coba jalan lagi, ucapku. Dan setelah berjalan sekitar 15 menit, kami sampai di tepi jalan desa. Namun bukan jalan masuk ketika kami sampai tadi sore. Beruntungnya ada sinyal, dan aku coba buka Google untuk tahu di mana posisi kami. Kami terkejut bahwa kami keluar itu sudah menunjukkan pukul 11:58. Padahal azan Isya tidak terdengar di HP-ku. Dan kami berjalan tidak selama itu. Setelah aku buka Google dan mengira-ngira posisi, aku yakin kami masuk terlalu dalam, dan kami berjalan mengarah keluar desa menggunakan Google. Benar saja, 30 menit berjalan, aku menemukan lokasi di mana mobilku terparkir. Tidak ada cahaya lampu, tidak ada cahaya bulan, dan tidak ada warga transmigrasi lewat ketika malam itu. Pada akhirnya kami langsung menuju kota Banjarbaru agar lebih dekat dengan airport, karena rencananya besok siangnya Bulia akan kembali ke Jakarta. Pada saat berada di jalan provinsi atau jalan aspal menuju Banjarbaru,
Saat posisi di gerbang perbatasan Pulang Pisau, mobilku seperti menabrak sesuatu. Namun aku acuhkan saja karena jalanan sepi. Kami takut itu pelaku kejahatan. Dan beberapa waktu setelahnya terjadi lagi seperti menabrak sesuatu, dibarengi dengan wangi busuk bangkai di dalam mobil. Padahal kaca tertutup dan AC kunyalakan. Tidak lama, Bu Keke, adiknya Bu Lia, mengeluh merasakan berat dan panas di pundaknya. Aku pun semakin menambah kecepatan sambil membaca ayat-ayat pendek yang aku bisa. Dan tidak terasa, kami sampai di kota Kapuas. Bu Keke tidak lagi merasakan panas juga berat di pundaknya. Serta perjalanan berlanjut sampai hotel di Banjarbaru tidak ada kendala lagi. Saat ini aku belum tahu sih apakah berhasil atau tidak usaha dari Bu Lia untuk perihal usaha yang beliau miliki. Mudah-mudahan nanti ada kabar selanjutnya dan akan aku ceritakan lagi di sini. Oke Mas Tam, aku pamit dulu ya. Makasih Mas Tam sudah membacakan ceritaku. Semoga Ada Apa Gerangan semakin sukses ya. Amin ya robbal alamin. Oh ya, pesanku untuk teman-teman, mending gak usah deh menggunakan jasa-jasa paranormal begitu untuk usaha dan semacamnya. Cukup berlindung pada Allah dan berserah diri kepadanya. Pertebal iman dan keyakinan kita. Gaib itu ada, namun kita juga jangan lupa gaib diciptakan agar kita semakin taat beribadah kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia sebuah cerita yang sudah dikirimkan oleh Mas Tama yang membuka siaran Radio Horor Indonesia untuk malam hari ini. Terima kasih untuk Mas Tama yang sudah 3 kali ini ya, kalau nggak salah sudah mengirimkan pengalamannya. Tapi kali ini saya kayak ngomong sama diri sendiri ya, bilang Mas Tama-Tama sendiri. Ya sudah, kita akan lanjut ke cerita selanjutnya. Cerita yang kedua ini dikirimkan oleh, kita sebut saja namanya Endah, berasal dari Kabupaten Bandung. Nah, seperti apa cerita yang dikirimkan? Langsung saja saya bacakan. Assalamualaikum Mas Tama, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Tergantung kalian denger RHI-nya kapan ya. Aku dengan nama samaran aja, Endah, asal dari Bandung, penggemar berat Cahyo dan Sentot. Ini pengalamanku sebagai anak yang punya kelebihan sedari kecil. Aku terlahir dari keluarga yang biasa saja. Ibuku sebagai ibu rumah tangga, bapak kerja sebagai petani. Bukan dukun juga ya mas, tapi entah kenapa bapak itu menguasai beberapa ilmu kanuragan. Ilmu-ilmu yang biasanya hanya orang pintar saja yang punya. Sedari kecil, mata ketiga saya sudah terbuka secara alami tanpa dibantu dibukakan siapapun, yang membuat saya senang bermain sendiri dan susah bergaul dengan orang lain. Dari kecil saya bisa berinteraksi, bahkan bisa memanggil sesuatu yang orang lain gak bisa lihat. Masuk usia remaja, mata ketiga saya itu ditutup karena takut mengganggu mental dan kehidupan saya sebagai manusia normal pada umumnya. Tapi ternyata penutupan itu tidak bisa secara permanen dan sempurna, hanya mampu memperkecil kemungkinan dan kemampuan penglihatan dan interaksinya saja. Menginjak usia 17 tahun, saya memiliki kekasih dan kami satu desa, hanya beda kampung saja. Setelah setahun kami memutuskan untuk bertunangan, sembari menunggu saya lulus sekolah SMA. Tapi entah kenapa, tiba-tiba saya memutuskan secara sepihak dan saya blok semua akun sosmed dia yang terhubung dengan saya. Anehnya, keesokannya saya berpacaran dengan sahabat mantan kekasih saya sebelumnya itu. Tidak lama dari itu kami pun menikah. Padahal saat itu saya masih sekolah kelas 3 dan sudah mau ujian nasional juga untuk kelulusan. Sebuah hal yang saya lakukan namun tidak saya mengerti kenapa saya melakukannya.
Saya melewati hari-hari itu tanpa saya kehendaki, sampai akhirnya saya hamil anak pertama. Mantan suami saya, sebut aja namanya Asep, meminta saya untuk menggugurkan kandungan itu. Dan anehnya saya mau saja. Tapi bersyukurlah anak itu tetap kuat sampai dia bisa tumbuh besar seperti sekarang ini. Oh iya, ngomong-ngomong, saat ini anak itu udah kelas 3 SD ya. Kembali ke cerita. Di usia anak saya menginjak 9 bulan, tiba-tiba dari dalam bantal tempat saya tidur, saya menemukan foto yang dilipat rapi di dalam sebuah amplop kecil dan tertulis aksara Arab gundul serta Jawa yang saya sendiri tidak mengerti apa itu. Keesokan harinya saya pun bergegas pergi menemui kakek dari teman saya yang kebetulan orang pintar juga. Saya lalu menunjukkan foto yang saya temukan pada beliau. Sebut saja namanya Mbah Raden. Beliau menjelaskan bahwa itu adalah media pelet. Kagetlah saya, syok tidak percaya, lemas seluruh badan. Ternyata itu media pelet yang digunakan untuk mendapatkan saya dan memperbudak saya. Setelah semua kebenaran itu terungkap, dengan emosi yang meluap-luap, saya temui suami saya. Terus saya tanyakan apa yang sebenarnya terjadi dan maksudnya apa dia berbuat seperti itu. Dia mengakui dan meminta maaf. Katanya dia melakukan itu hanya mencoba ilmu yang baru dia dapat dari gurunya yang ada di Jawa. Karena ingin memikat gadis yang sudah menolak dia secara mentah-mentah, dan dia menjadikan saya kelinci percobaan pada saat itu. Setelah media pelet itu saya temukan, sedikit demi sedikit pikiran saya kembali normal. Dan dari situlah mulai terjadi pertengkaran demi pertengkaran rumah tangga. Suatu malam, tiba-tiba saya seperti meraga sukma. Sukma saya seakan ditarik paksa ke suatu tempat yang entah di mana. Yang pasti itu bukan alam manusia. Dengan tingkat kesadaran saya 70%, saya menelaah setiap sisi dari tempat itu dan mendapati satu sosok hitam tinggi besar bermata merah menyala. Dia berbicara dengan nada tegas mengintimidasi bahwa kalau saya ingin kaya, maka harus mengambil apa saja dari bagian tubuhnya. Dengan catatan, saya akan menjadi istrinya kelak, entah berapa tahun yang akan datang, dia tidak menjelaskan. Namun karena saya sadar sepenuhnya, jelas saya menolak dan saya tegaskan, saya tidak pernah meminta kekayaan ataupun jabatan kepadanya. Setelah saya mengatakan dengan jelas, saya tidak ingin mengambil apapun dari dia, 1 detik setelahnya, tiba-tiba saya ada dalam tubuh saya kembali dan terbangun dalam keadaan mandi keringat. Saya melihat jam masih menunjukkan pukul 4 pagi. Pagi hari tiba. Saya menanyakan hal tersebut kepada suami saya. Rupanya dialah penyebab kenapa saya bisa diambil paksa oleh Raja Gendruwo itu. Karena dia melakukan pesugihan dan dialah yang membuat perjanjian dengan perantara saya sebagai tumbal pertamanya. Setelah saya mengetahui semuanya, akhirnya saya menggugat cerai dia tanpa minta harta gonogini dan nafkah anak sepeser pun. Dan lebih menyedihkannya, sampai detik ini perjanjian itu masih tidak terputus. Karena sampai sekarang saya susah mendapatkan jodoh, diganggu di alamnya maupun di alam mimpi. Kadang juga pernah sukmaku keluar karena diajak jalan-jalan tanpa saya sadar. Terlalu lama saya meninggalkan badan. Nasib baik selalu ada pada saya. Saat sudah mulai hilang kesadaran, sosok pendamping saya selalu datang menolong di waktu yang tepat. Sampai saat ini, saya masih mencoba mencari cara dan mencari bantuan pada beberapa orang yang menurut orang-orang dia orang pintar atau dari dukun, kiai, ustadz, dan sebagainya. Semoga tahun ini tahun terakhir bagi saya merasakan penderitaan yang tiada akhirnya. Oh iya, dalam mimpi saya selalu didatangi 5 dukun dan mantan suami saya. Entah apalagi yang mereka mau dari saya. Tapi beruntunglah mata ketiga saya sudah kembali dibuka. Dan pendamping saya senantiasa selalu ada di sisi saya untuk selalu melindungi.
Ya, walau terkadang tetap bisa mereka jangkau untuk melukai saya, walau hanya bisa melukai melalui jalur mimpi. Terima kasih Mas Tama sudah mendengarkan cerita saya. Walaupun saya singkat-singkat, karena ternyata menulis itu capek juga ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Endah yang ada di Bandung, yang sudah capek-capek ya menuliskan ceritanya. Walaupun terasa singkat, tapi sudah cukup mewakili apa yang sudah dirasakan selama ini. Semoga kedepannya mendapatkan jalan yang terbaik supaya terbebas dari kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh mantan suami dan dukun-dukun suruhannya. Baiklah, kita lanjutkan saja cerita ketiga untuk malam hari ini. Kali ini saya mendapatkan sebuah cerita dari Mbak Fitri nih. Seperti apa ceritanya, langsung saja kita bacakan. Assalamualaikum Mas Tama dan teman semua. Perkenalkan, saya Fitri. Saya mau berbagi cerita pengalaman ketika kerja di suatu pabrik di sebuah kota dengan inisial B. Jadi tidak disebutkan oleh Mbak Fitri nama kotanya ya. Jadi aku berasal dari kota G dan merantau ke kota B. Ini jujur saya juga nggak tahu ya dari mana asal kota dari Mbak Fitri. Jadi jangan minta bocoran. Kalian tebak-tebak aja sendiri. Lanjut. Aku tinggal bersama Bude dan kedua anaknya. Dan ada juga salah satu teman pabrikku yang ikut tinggal di situ, yang sekarang malah menjadi kakak iparku. Anak dari Budeku, sebut saja Sari, dia lebih tua dari aku, dan satu lagi namanya Isan. Dan teman pabrikku itu sebut saja namanya Tia. Oh iya, rumah Budeku ke tempat kerjaku itu lumayan agak jauh. Harus naik angkot. Dan kebetulan aku kerja di bagian assembling. Kalau nggak salah gitulah cara bacanya ya, alias penyatuan. Dan pabrik aku itu pabrik yang membuat sepatu. Di bagian aku kerja ada beberapa line yang berjejer. Kebetulan aku kerja di line 7 atau line yang paling dekat ke pintu keluar. Oke, kita mulai saja ceritanya ya. Awal masuk ke pabrik itu semuanya berjalan lancar, tidak ada hambatan atau semacamnya lah, dan aku pun cukup betah kerja di sana. Sampai suatu hari, karena pekerjaanku di bagian finishing yang berarti paling terakhir keluar, dimulailah kisah ini. Hari itu seperti biasa, aku pulang dan semua lampu len udah mati, cuma ada 1-2 lampu yang masih nyala. Ketika aku jalan, tiba-tiba aku melihat ada wanita memakai baju hitam-hitam dan berambut pendek. Dia sosok cewek ya. Aku lihat dia cuma duduk di line 4 sambil menatapku. Tapi aku pikir mungkin dia karyawan lain yang sedang menunggu temannya pulang atau apalah itu. Aku nggak terlalu memperhatikan lagi. Pulanglah aku pada hari itu. Tapi bukan cuma sekali aku melihat cewek itu duduk di sana sambil memperhatikan aku. Mungkin sampai 4 kali setiap aku pulang ada aja cewek itu yang cuma duduk sambil liatin aku berjalan keluar pintu. Dan sejak saat itu banyak banget kejadian yang aneh. Kayak pas waktu jam maghrib, aku izin dulu mau ke toilet, mau sholat gitu kan. Nah, aku jalan ke toilet. Di toilet itu ada 7 WC dan musola. Aku jalan nunduk gitu mau ke tempat wudhu. Tapi tiba-tiba pas aku lagi jalan, aku melihat ada kaki nenek-nenek pakai jari yang jalan sambil membawa tongkat. Dalam hati, kok ada nenek-nenek? Sedangkan di sini paling tua itu rata-rata 50 tahunan. Dan di sini semuanya diharuskan pakai seragam dan celana. Jadi nggak mungkin ada nenek-nenek pakai jarik. Terus pas aku lihat ke belakang, ternyata nggak ada nenek-nenek itu. Apa mungkin aku salah lihat karena aku sedang capek?
Tapi aku yakin betul aku melihat itu. Tapi ya udahlah, aku langsung terus wudhu dan sholat. Lalu di lain waktu, ketika aku sedang fokus kerja, lagi bersihin sepatu dari lem latek, dan lagi fokus gosok-gosok gitu, pandanganku menatap ada atasan di pinggirku memakai sepatu hitam mengkilap, celana hitam, dan seragam yang biasanya dipakai atasan. Ya udah, emang biasanya juga sering ada atasan yang ngecek. Aku cuek dong sambil melanjutkan pekerjaanku. Tapi beberapa menit kemudian, atasan itu udah gak ada. Aku tanya dong ke teman yang di sebelahku, barusan ada atasan, siapa yang lihat-lihat? Dia jawab, atasan apa? Barusan ada atasan di samping aku. Apaan? Orang dari tadi gak ada atasan? Malah kamunya yang dilihat-lihat fokus banget sama kerjaanmu. Loh, terus yang aku lihat barusan siapa? Ya udahlah, mungkin aku capek. Nah, beberapa hari kemudian, ketika aku sedang kerja seperti biasanya, megang-megang sepatu, tiba-tiba ada yang nyenggol sampai sepatu yang kupegang itu hampir jatuh. Aku langsung celingukan, kirain ada yang iseng. Ternyata gak ada siapa-siapa. Di belakangku sepi. Untungnya gak sampai jatuh. Kalau jatuh bisa kena SP1 nih. Dan banyak lagi gangguannya. Kayak pas lagi jongkok karena sedang minum, tiba-tiba ada yang ngelus pundak, ada yang tiup telinga lah. Dan di waktu yang sama juga sikapku mulai berubah. Aku mulai centil, suka ngaca di kamar mandi, suka mainin rambut, terus tutup muka kalau malu. Kayak bukan aku banget gitu. Aku sadar perubahan itu, tapi aku gak bisa mengendalikan aku sendiri. Sampai puncaknya, pas suatu pagi aku berangkat kerja, cuma sama Tia waktu itu, soalnya Kak Sari sedang tidak enak badan. Aku jalan tuh ya, melewati gang-gang, terus sampai di jalan raya harus nyebrang, soalnya angkotnya ada di seberang. Nah, dalam penglihatan aku, pas nyebrang itu gak ada mobil, gak ada motor. Sepi gitu jalannya. Ya udahlah, aku nyelonong aja nyebrang. Sampai tiba-tiba terdengar suara klakson motor. Terus ada yang meluk aku, seorang ibu-ibu sambil ngucapin istighfar. Refleks aku langsung nengok ke Tia dong. Yang aku lihat itu bukan Tia, tapi nenek yang sama yang aku temui di kamar mandi pabrik. Dia pakai jari kebaya putih, membawa tongkat sambil senyum ke aku. Aku langsung istighfar. Aku dimarahin lah sama pengendara motor. Katanya, kalau nyebrang tuh lihat-lihat, jangan asal nyelonong. Lalu ibu-ibu itu bilang, maaf ya bang, nanti saya bilangin ke si Neng. Aku pun dibawa ke pinggir sambil ditanya, Neng gak apa-apa kan? Gak apa-apa bu, makasih banyak. Neng kenapa langsung nyebrang? Bu, sumpah aku gak lihat ada kendaraan. Orang tadi jalanan sepi, makanya aku langsung nyebrang. Ya sudah, gak apa-apa Neng, perbanyak istighfar ya Neng. Iya bu, terima kasih banyak, maaf sekali lagi. Abis itu aku kerja seperti biasanya. Pulangnya aku cerita tuh ke kakakku, gini-gini-ginilah. Malamnya aku langsung dibawa ke acara pengajian gitu. Nah di situ Pak Ustadz nanya gini ke aku, Neng, kamu diikuti kunti merah tuh. Lah, maksudnya gimana Pak Ustadz? Nih ya, saya masukin makhluknya ke tuh salah satu murid saya. Dia kemudian baca-baca mantra, doa. Tiba-tiba muridnya ketawa-ketawa dong, sambil mainin rambutnya yang gak ada. Lah orang murid cowok. Ngapain kamu ikutin Fitri? Si murid cowok itu bilang, aku suka anak ini, dia cantik, katanya sambil nutup mukanya kayak malu-malu. Idih, dia muji aku. Dalam hati, centil banget nih Kunti. Ikut aku yuk nak, katanya gitu dong. Kamu mau gak dibawa dia? Gak mau Pak Ustadz. Ya udah bilang sana, gak mau gitu. Aku gak mau. Yang kenceng bilangnya, aku gak mau ikut sama kamu. Nah, gimana? Tuh, anaknya juga gak mau ikut. Pokoknya kamu harus ikut aku, katanya dengan nada marah. Kamu itu wangi banget, makanya aku suka. Ayo ikut yuk. Dengan nada manja yang menjijikkan. Orang yang gak mau ikut
Udah sana pergi, atau saya usir paksa nih. Langsung itu Pak Ustadz tanpa aba-aba membaca ayat-ayat Al-Quran sampai setan itu teriak-teriak. Sakit, sakit gitu katanya. Tapi gak lama murid Pak Ustadz langsung pingsan. Udah Neng, itu Kunti udah pergi, gak bakalan datang lagi ke kamu. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Keesokan harinya aku telepon orang tuaku. Lalu aku ceritakan semua yang terjadi kepadaku. Bapak bilang gini, sebenarnya Bapak itu nyimpen 2 simpenan Bapak di tubuh kamu, biar Bapak tahu kamu kemana aja, dan biar ada yang jagain kamu. Tapi tiba-tiba salah satu simpenan Bapak balik ke sini terus bilang, katanya ada hawa yang nabrak mereka di sana. Dan Bapak cari tahu, ternyata kamu ikut tawasul. Oh iya, jadi aku itu udah beberapa kali ikut tawasul itu ya. Hawa tawasul sama hawa simpenan Bapak itu saling tabrak di tubuh kamu, yang menjadikan kamu menjadi lemah. Makanya kamu jadi gampang diikuti makhluk tak kasat mata. Nah, jadi yang salah siapa? Padahal aku ingin ikut pengajian, tapi di sisi lain Bapak malah menaruh sesuatu di tubuhku. Jadi itulah yang membuat aku diikuti makhluk tak kasat mata, yang waktu itu adalah seekor kuntilanak merah. Gitu Bang Tama ceritanya. Oh iya, aku dan kakakku beda bagian kerjanya, makanya gak ada cerita tentang mereka. Aku juga masih punya beberapa kejadian mistis lainnya. Kalau aku ada waktu, nanti aku mau berbagi cerita lagi. Terima kasih banyak Bang Tama, sehat selalu buat Mas Tama dan semua yang mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Fitri yang sudah bersedia mengirimkan kisah pengalamannya ketika bekerja di pabrik yang terkesan horor ya, diikuti oleh sosok kuntilanak merah. Saya juga pernah mendengar beberapa kisah yang sama dimiliki oleh kenalan saya yang juga sama-sama bekerja di pabrik, tapi kali ini pabriknya itu ada di kota Bandung. Ya, hampir sama-samalah. Kadang dia melihat sosok kuntilanak merah, kadang dia melihat sosok tanpa kepala. Dan memang situasi di pabrik itu kalau malam cukup mencekam ya. Oke, kita langsung saja menuju ke cerita selanjutnya untuk Radio Horor Indonesia episode kali ini. Selanjutnya ada cerita pengalaman dari Mas Hirman. Langsung saja kita simak. Sudah lama tidak ada kontrak pembuatan film, maka aku banyak mempunyai waktu luang. Dalam memanfaatkan waktu kosong itu, belakangan aku banyak melakukan perjalanan iseng. Perjalananku itu dianggap teman-teman sebagai tindakan nyeleneh dan aneh. Maksud teman-teman, langkahku itu tidak sesuai dengan statusku sebagai selebriti yang seharusnya jaga image, jaga wibawa keartisan yang hanya main di kalangan atas, tidak kelayapan ke pasar-pasar kelas bawah yang jorok dan berbau seperti yang kulakukan. Maunya mereka, aku hanya pantas jalan-jalan ke mal-mal atau ke hotel-hotel berbintang saja yang berkelas jet set dan juga mewah. Tidak turun kelayapan di kelas bawah yang dikatakan mereka sebagai tindakan menjatuhkan citra selebriti Indonesia. Alah, sial kau, kataku jengkel pada bintang Jen-Jen, sebutlah begitu. Teman baikku waktu memegang role sebagai pemeran utama di 3 film sekaligus satu paket beberapa tahun lalu. Kukatakan sama Jen-Jen, persetan dengan predikat selebriti, bintang film atau artis, apalah namanya. Bodoh amat, memangnya kita hidup ini mau makan dari citra kebintangan, predikat artis dan popularitas. Siapapun bintang itu, sebesar apapun namanya sebagai selebritis, pastilah dia butuh uang, butuh makan untuk mempertahankan hidup. Bayangkan, setelah 5 tahun tidak dapat order, kami sekeluarga hidup dari memakan tabungan dan kumpulan harta benda yang ada. Sementara penghasilan lain di luar main film dan sinetron sama sekali tidak ada.
Tidak ada kemampuanku yang lain selain berakting dan main sandiwara. Aku tidak bisa kerja kantoran, tidak bisa berbisnis, dan tidak juga bisa menjadi pedagang seperti teman-teman yang lain. Maka itu yang kami manfaatkan adalah tabungan dan kumpulan harta selama berpuluh tahun yang aku kumpulkan pada saat aku laku secara laris manis sebagai bintang film. Setelah tabungan habis terkuras di bank, dan barang-barang yang dimiliki selama ini digerogoti, dijual satu persatu, maka lama-kelamaan semuanya habis juga. Bahkan terakhir, kendaraan sedan BMW yang tinggal satu-satunya kupunya untuk sarana transportasi, kujual buat makan dan biaya hidup keluargaku. Sisa penjualan mobil mewah itu aku belikan sebuah sepeda motor Honda Supra Fit bekas yang bensinnya irit dan kata orang tidak merongrong. Mobil itu sangat terpaksa sekali kujual, karena mobil itu adalah tinggal satu-satunya alat bagi kami untuk pergi, seperti ke acara undangan, acara keluarga, dan jalan-jalan di saat hari libur anak-anak. 2 anak kuliah, 1 anak masih SMU, dan 3 cucu yang tinggal bersamaku yang semuanya butuh biaya hidup dan biaya pendidikan. Aku punya pengalaman buruk dengan penyakit gila dunia binatang. Aku sempat menderita sakit psikologis, penyakit jiwa primadona kompleks, dan bahkan sampai melupakan Tuhan. Ketika karir dan popularitasku berada di atas angin, menjadi bintang yang dipuja-puji banyak orang, dihargai dan dieluk-elukan di mana-mana, maka aku sempat menjadi lupa diri dan merasa diriku adalah dewa dan raja yang disembah banyak orang. Aku sempat menjadi lupa diri dan merasa tidak lagi menginjakkan kaki di bumi. Aku sempat merasa bahwa diriku adalah nabi yang banyak pengikut, merasa malaikat yang mampu dengan mudah mencabut nyawa orang. Aku sempat merasa terbang di atas awan dan orang lain menderita dan mengemis-ngemis kepadaku di bawah terbangku. Sombong, angkuh, jumawa adalah sikapku yang aku sendiri tidak menyadari sedikit pun saat itu. Akhirnya kini, alhamdulillah aku sudah sadar kembali dari mimpi-mimpi itu. Alhamdulillah aku kini sudah menginjakkan kaki di bumi, menjunjung langit dan ingat hanya Tuhan yang besar. Dan ingat bahwa aku adalah sebutir pasir yang kecil di bawah kendali Allah. Tidak lain dan tidak bukan. Bagiku kini bahwa hanya Allah lah yang besar, yang agung, yang mulia, dan yang berkuasa dengan kekuasaannya yang sangat besar di jagat semesta ini. Penyakit akut dan paling mengerikan adalah primadona kompleks, penyakit mistis yang paling banyak dialami oleh artis kita saat ini, yaitu penyakit gila hormat, penyakit gila pujian dan takut kritik. Hal itu sama persis dengan penyakit para pejabat negara, anggota DPR, dan tokoh-tokoh lain negeri ini. Penyakit gila psikologis ini tidak boleh dianggap enteng. Penyakit ini sangat bahaya dan dampaknya sangat negatif bagi lingkungan dan individu itu sendiri. Penyakit ini hanya terjadi pada mereka yang sudah mendapatkan atribut bintang. Penyakit ini bisa membuat individu sampai kehilangan respek dan rasa hormat pada sesama. Juga bisa sampai kehilangan rasa hormat dan respek pada orang tua, ibu, dan ayah. Paling berbahaya, penyakit ini bisa mengarahkan seseorang akan kehilangan respek, rasa takut, dan rasa hormat kepada Tuhan. Sebab pada puncaknya, seorang bintang yang menderita primadona kompleks akan menjadi ateis, orang yang tidak percaya bahwa rezekinya dari Tuhan dan dari kemurahan tangan Allah. Dia merasa bahwa rezekinya tidak lain datang dari usaha dan kerja keras serta potensi dirinya sendiri. Tanpa kusadari, saat aku menjadi bintang besar, tiba-tiba aku menjadi lupa bahwa bumi yang kuinjak adalah tanah dan langit yang kujunjung adalah awan. Tiba-tiba aku merasakan bahwa kakiku bukan menginjak tanah, tapi kakiku berada di atas marmer berlian dan langitku adalah batu pualam intan yang anggun. Selain pujian dan sanjungan di mana-mana, uangku juga berlimpah ruah. Aku bermandikan uang dan berselimutkan emas permata, berlian, dan intan kemilau.
Mau makan yang paling mahal dan paling enak, aku bisa bayar. Mau beli pakaian paling mahal dan paling mewah, aku bisa beli. Mau jalan-jalan ke tempat paling indah dan paling jet set di dunia, aku bisa datangi karena uangku yang bejibun. Hidupku foya-foya, minum minuman memabukkan dari hotel berbintang ke hotel berbintang yang lain, berkumpul dengan gadis secantik bidadari dan bisa kunikmati, berkumpul dengan serbuk narkotika, kokainis, super mahal yang melambungkan aku pada dunia surga impian, bisa dengan mudah kudapatkan karena uang. Tapi semua kebahagiaan itu ternyata semu belaka. Semua kenyamanan itu ternyata hanyalah kemewahan palsu, ketenangan fata morgana yang antah dan hambar belaka. Kini hidupku menjadi bangkrut. Saat ini hidupku terpuruk pada dasar lantai paling bawah dan memprihatinkan. Predikat bintang, atribut selebriti sudah kutinggalkan. Walau dimanapun masih sangat banyak orang yang mengenalku. Di jalanan masih banyak yang memuja-muja film-film dan permainanku beberapa puluh tahun lalu di film judul ini dan judul itu. Apalagi video bajakan filmku beredar di seantero jagat secara murah meriah di pasar VCD kaki lima. Maka banyak anak-anak kecil generasi sekarang pun mengenali wajahku dan meminta tanda tanganku sebagai bintang. Tapi atribut bintang itu hanya tinggal nama. Secara ekonomi aku belangsak. Hidup kami terpuruk dan istriku sangat menderita karena miskin. Karena pengaruh umur dan persaingan ketat, maka aku tersingkir dari dunia film dan sinetron, lalu menjalani hidup sebagai pengangguran intelektual dan hidup secara apa adanya. Kini aku menjalani hidup sebagai manusia biasa. Ku tanggalkan atribut bintangku dan aku kelayapan ke pasar-pasar kelas bawah mencari benda-benda antik. Belakangan aku rajin mengumpulkan benda-benda tua dan barang unik untuk hiasan rumah sebagai dekorasi interior. Aku menata rumah tuaku menjadi lebih kelihatan tua dengan barang-barang murahan tapi bernilai klasik. Ada tas zaman VOC, ada sendok garpu zaman dinasti Ming, ada rantai kapal Portugal, ada keris dan sabuk Siliwangi dan macam-macam. Rumahku dihiasi dengan lemari-lemari Jawa kuno, dengan gebyok Yogyakarta dan lukisan-lukisan kaca Cirebon lama. Hasilnya, rumahku dipuji teman-teman sebagai rumah antik dan mereka minta aku menata rumah mereka seperti itu. Akhirnya aku pun merasa bukan selebriti sama sekali sekarang ini. Justru kini aku merasa menjadi seniman melupakan dunia gemerlap yang semu itu. Pada tanggal 13 November 2003, jam 12:45 dengan Honda Bebek, aku sampai di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Di pasar barang antik di Jalan Surabaya, mataku terpanah pada salah satu tombak tua bergagang kayu jati di toko fine art milik Suhardi Asmuni. Suhardi memang ku kenal beberapa tahun lalu setelah aku membeli tas besi di tokonya. Entah kenapa, tombak yang baru saja dibeli Suhardi Asmuni dari pengendara Colt Pickup tahun 80 itu menjadi perhatianku. Selain bentuknya klasik mirip bunga teratai sedang kuncup, gagang tombak itu juga berwarna coklat tua kusam yang mengkilat memunculkan sinar keputihan. Di luar kesadaranku, sinar refleksi yang tertangkap nampak ada gambar wajah gadis yang sangat cantik. Gambar itu kecil seperti foto ukuran 5R yang nampak hidup karena tersenyum simpul. Karena aku suka benda itu, kutanyakan berapa harganya pada Suhardi dan Suhardi sangat bersemangat untuk menjualnya kepadaku. Karena Suhardi menjual murah, hanya 150.000, maka aku tidak menawar lagi. Tombak itu pun kubawa pulang dengan bungkus kertas koran. Sesampainya di rumah, kubuka benda itu dan kujadikan pajangan di pojok ruang tamu. Tombak tua yang kuperkirakan dibuat pada zaman kerajaan Majapahit itu, kumasukkan dalam gentong tua bersama keris dan pedang antik yang sebelumnya sudah kukoleksi. Saat aku memandang lama ke benda itu, maka untuk kedua kalinya aku melihat hal ganjil di dalam gagang tombak itu.
wajah gadis cantik itu kulihat lagi dengan samar-samar, dengan wajahnya sumringah menatap ke bola mataku. Akhirnya aku merasa pemandangan itu hanyalah halusinasiku. Fikirku, karena lelah secara fisik, maka emosiku meninggi dan otakku melayang kemana-mana. Batinku yang hari itu sangat lelah karena berkeliling ke beberapa pasar di Jakarta, termasuk pasar barang bekas di Poncol, tidak jauh dari stasiun kereta api Senen, Jakarta Pusat, maka lamunanku gampang dipengaruhi oleh godaan setan yang terkutuk. Karena sadar pikiranku lelah, maka aku tak pedulikan lagi pemandangan ganjil itu. Maka setelah ku tata rapi, aku segera mandi dan pergi sembahyang asar lalu tidur. Habis sholat maghrib dan isya, aku tidur lagi hingga tengah malam. Jam 12:30 lewat tengah malam aku terbangun. Istriku, Reni yang tidur di kamar belakang dengan cucu kami, kupesan untuk tidak membangunkanku. Namun mataku tak dapat lagi meneruskan tidur karena kenyang tidur sejak petang hingga dini hari. Mataku terasa begitu segar dan tubuhku langsung kurasakan sangat fit. Setelah makan malam, aku mendengar ada suara gaduh dari ruang tengah. Suara itu mirip suara tikus yang dikejar kucing dan kucing menubruk benda-benda seni. Setelah mencuci tangan di wastafel, aku segera menghambur ke sumber suara. Ternyata tikus dan kucing yang gaduh itu tidak ada sama sekali. Suaranya ada, tapi makhluknya tidak ada. Suara apa barusan? Aku segera mencari-cari sumber suara di kolong meja. Fikirku, bisa saja kucing ngumpet di kolong meja karena takut dipukul olehku. Karena selama ini kucing-kucingku sering kuhukum dengan sapu ijuk bila membandel. Tapi apa yang kucari ternyata memang tidak kutemukan. Bahkan kucingku ternyata sedang tertidur pulas di kolong dapur. Karena kenyang tidur, maka malam itu mataku tak dapat kupejamkan. Aku lalu memilih buku-buku koleksi lama yang dulu belum sempat kubaca. Ku ambil novel karya Pramudia Anantatur, judul Anak Semua Bangsa, yang memang belum tuntas kubaca. Ketika aku membuka halaman demi halaman novel roman itu, tiba-tiba suara di ruang tengah kembali gaduh. Kali ini bahkan suara itu lebih keras dari suara pertama. Setelah melempar novel ke kasur, aku kembali menghambur ke sumber suara. Di luar nalarku, ternyata tombak yang baru kubelilah yang membuat gaduh. Tombak itu bergerak sendiri dan bergoyang dengan hebat tanpa kendali. Aku tentu saja kebingungan melihat tombak itu. Tidak ada angin, tidak ada manusia atau hewan yang menggerakkan, kok bisa gerak sendiri seperti itu. Belum sempat otakku dapat memecahkan permasalahan, tiba-tiba dari tombak itu keluar asap. Asap putih menggumpal seperti erupsi Gunung Merapi yang memutar mengelilingi tombak tersebut. Ya Tuhan, kebakaran, pikirku. Setiap kali ada asap pastilah ada api. Maka itu aku buru-buru mencari sumber api. Di mana induk dari api itu? Bila sudah kutemukan, aku akan mematikan sumber api itu dan menghindari terjadinya kebakaran hebat. Ternyata sumber asap itu bukanlah dari api. Api yang kucari tidak ada. Yang ada hanyalah asap yang mengepul yang muncul dari batang tombak. Tidak ku ketahui dari mana sumber asap yang semakin lama semakin mengental dan menggumpal. Bahkan beberapa saat kemudian, pada ujung tombak, kulihat samar-samar sesuatu yang menyerupai knalpot kendaraan bermotor yang terus memuncratkan asap putih ke pojok ruang tamu. Beberapa saat kemudian, asap putih itu berubah menjadi sosok wanita cantik berbaju terusan putih dengan rambut terurai panjang. Aku tersentak dan jantungku berdebar-debar hebat melihat keberadaan gadis itu. Dengan senyum simpul menyungging di bibirnya, wanita ajaib itu melangkah beberapa meter ke arahku. Aku berusaha menguasai diri dan tenang menerimanya. Anda siapa? Kenapa ada di rumah saya? Dia menjawab, aku adalah wanita bernama Dita Asmarani, gadis kerajaan Kediri yang berdiam di dalam tombak ini. Aku muksa pada abad 13, lalu bertapa panjang di Gunung Semeru
dan masuk ke dalam tombak milik ayahku. Gadis itu sekali lagi tersenyum manis, manis sekali. Senyum manisnya itu kurasakan mirip sekali dengan senyum Mona Lisa pada lukisan karya maestro lukis Leonardo da Vinci. Sebelum aku sempat melanjutkan pertanyaan pada pertanyaan yang selanjutnya, gadis itu melangkah maju lagi beberapa jengkal ke arahku. Lalu dari tubuhnya tercium bau wewangian aromaterapi Giorgio Armani Diamond yang sangat harum dan nyaman. Jenis bebatuan itu selama ini tidak pernah kutemukan karena tidak persis benar dengan Giorgio Armani Diamond. Aneh, unik, dan sangat langka sekali. Ada aroma wangi bunga melati, kantil, dan cempaka. Sedikit pula terasa wangi bunga kenanga. Indah, indah sekali aroma itu tercium di hidung. Kata guru spiritualku, Kiai Haji Hasan Syakib, bahwa bila ada wanita berbau badan bunga melati, kantil, cempaka, dan kenanga, wanita itu bukan manusia biasa. Tapi dia adalah wanita dari alam gaib, bangsa jin yang sedang berinteraksi dengan manusia hidup. Detik itu aku yakin betul bahwa gadis jelita itu adalah gadis alam gaib yang menghuni tombak yang belakangan ku ketahui milik Raja Jenggala, suatu kerajaan besar di daerah Kediri, Jawa Timur. Sudah diatur oleh sang dewata bahwa kau yang berhak punya tombak ini, dan kau telah temukan rumahku ini tadi siang di pasar benda tua. Pada abad ini, setelah 1000 tahun lebih aku menjalani tapa bisu, sang hyang dewata mengutus aku untuk muncul ke dunia, ke bumi ini untuk menemuimu. Kau adalah jodohku, dan kita malam ini juga harus menikah. Perlu kau ketahui bahwa kau adalah keturunan ke-21 Raja Hayam Wuruk dari kerajaan Majapahit, dan ayahku sudah tanda tangan untuk menikahkan kita sesama keturunan raja. Ayah yang akan menikahkan kita, dan ayahku kini sudah ada di sini. Lihatlah di pojok sana, itulah ayahku. Karena ayahku sudah berada di sini, maka akad nikah pun segera dilakukan dengan cara agamamu, cara Islam. Aku akan masuk agama Islam. Desisnya dengan senyumnya yang super cantik. Jantungku bergetar hebat, nyaliku seakan mau copot, dan dengkulku jadi gemetar. Akhirnya aku nekat menikah secara gaib dan Dita Asmarani masuk Islam. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mengakui memeluk Islam bersamaku. Setelah akad nikah, ayah mertuaku raib dalam hitungan detik, dan aku tidur bersama Asmarani. Besok paginya Dita menghilang dan kembali mengecil di dalam tombakku. Reni, istriku asli, kuceritakan akan hal gaib ini, dan Reni menerima dengan lapang dada dan hati yang ikhlas. Alhamdulillah, selain menjadi istriku, Dita Asmarani juga berjibaku secara gaib mencarikan rezeki halal bagiku. Atas petunjuknya, aku melamar ke beberapa produser film besar dan aku diterima sebagai bintang pendukung utama. Honorku juga kini di atas standar dan permintaan main pun begitu banyak untukku hingga aku kewalahan. Keadaan ekonomiku drastis naik dan uangku miliaran di bank. Harta berupa tanah, rumah, perkebunan, tambak ikan, mobil mewah kukumpulkan untuk kepentingan Reni dan anak cucuku. Aku ingin membahagiakan mereka yang beberapa tahun belakangan sangat menderita. Sementara 30% penghasilanku kusumbangkan ke panti asuhan, rumah yatim, dan rumah ibadah. Dita bilang bahwa aku akan terus mendapatkan uang berlimpah, tapi bukan untuk dinikmati sendiri, tapi untuk kepentingan banyak orang. Utamanya adalah orang-orang yang susah. Dan kisah ini terjadi padaku, Hirman Hirmana. Baiklah, itu dia cerita-cerita yang bisa saya bacakan untuk episode Radio Horor Indonesia pada malam Jumat kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah sampai di sini mendengarkan cerita sampai akhir, sudah menyimak cerita di Ada Apa Gerangan.
Sebelum kita akhiri segmen ini, saya akan seperti biasa ya, membacakan beberapa nama yang sudah menuliskan komentar di episode RHI FM pada malam Jumat minggu lalu. Ada siapa nih yang sudah komentar pertama? Ada Mas Kevin Mafia dari minggu lalu yang sudah komentar pertama. Kayaknya minggu sebelumnya juga komen pertama lagi ya. Lalu lanjut kita ke salam yang kedua untuk Abdullah Syukron yang dari Klaten. Kemudian ada Rani Rohani dari Parung Bogor. Ada Mas Huda Cahyadi yang sudah sering juga menyimak dari Pekalongan. Lalu ada Mas Ahmad Sugiarto. Kemudian ada Mbak Dian tepatnya. Ada Rahadian Muhammad dari Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Lalu ada Mbak Ayu Fajri, ada Mbak Asih Solo, ada Mas Hendi Suhardiman dari Sukabumi, ada Buyung Aryansyah dari Konawe, Sulawesi, ada Boban Channel dari Cirebon, kemudian ada Miftahur, lalu Irwan Mulyana. Kemudian siapa lagi nih? Ada Nunuk Setiawati yang katanya minggu lalu mendengarkan sambil bungkus kue katanya. Kue apa nih? Kemudian ada Mbak Nunung Maeni dari Majalengka. Ada Naziha Rizky dari Taiwan, jauh-jauh dari Taiwan. Ada juga Muhammad Hafid. Lalu Kustini Sastro Miharjo. Ada juga Gozali dari Trenggalek. Setyo Kopriyo Jatmoko dari Tulung Agung. Ada Restu Gopadi, kemudian Dedi Sujana. Lalu ada Tuti Tresnawati dari Bekasi, Mbak Siti Sunarsih dari Grobogan, kayak cerita sentot kemarin dari Grobogan juga. Ada Mas Samsudin nih dari Malang. Kemudian ada Juni Harto dari Cipulir, Pasar Cipulir nih. Ada Sutri Suhita dari Blitar. Ada Mas Jarwo dari Purwodadi, Mbak Heni Versari, kemudian Teh Oid Sumiati dari Uni Emirat Arab. Siapa lagi nih? Dari Warung Alga Sampit, warungnya orang kampung dari Sampit, Sabit Wianto katanya. Kemudian ada juga Mbak Johanak dari Semarang, Erika Stianingrum dari Sidoarjo, Jawa Timur, Mbak Mei Agustus dari Madura juga, Wati Tamara dari Kebagusan, Pasar Minggu. Hadir Mas Tama sembari siap-siap Jumat berkah. Berkah selalu untuk kita semua. Lalu ada siapa lagi nih? Naruyanti. Kemudian Eksa Nomjin dari Jawa Tengah aja. Kemudian Anik Supriyati dari Prambanan, Mas Eko Prasetyo dari Wonosobo. Kemudian ada dari Arial Farizi. Lalu ada Mas Riki Iswanto nih dari Jambi. Kayaknya dari seluruh Indonesia udah mulai absen ya. Yang belum dari kota mana nih? Lalu selanjutnya ada Ega Rewel tapi tampan dari Magelang. Weh. Ada Muter juga. Ada Dimas Saputra dari Tangerang. Kemudian dari Konturu. Kalau turu nggak bisa dengerin RHI FM dong. Lalu ada dari Depok, Senfai Ismat. Ada Mbak Kaiza juga, Kaiza Awil. Kemudian Mbak Sumiati Wahyu, Dani Aji dari Ciamis. Ada juga Luciana Dewi. Ada Pondok Metal. Wah, metal banget berarti. Ada Arya Wirata. Ada Sandi Choi. Kemudian ada juga dari jauh nih, Borneo Kalimantan, Mas Effendi dari Sampit. Kemudian Binta Fair, kayak gitu tulisannya, Binta First. Gitulah. Ada juga dari Bandung, Dede Imat, Raden Arya Kusuma, salam kenal dari Bali. Beli Raden Arya Kusuma. Lalu ada Panji Sablon dari Malang. Ada Zirahmat, salam dari Sukabumi buat kawan-kawan pecinta cerita misteri. Salam baik untuk Zirahmat di Sukabumi. Lalu ada Kang Ian
Denny Rahman yang ada di Bandung. Ada The Taiwan Dream. Ada Mbak Gendis juga dari Taiwan juga. Buyung Aryansyah. Tadi udah ya, dari Konawe. Ada Wiro. Dari mana ini? Dari Demak. Wah, satu kota sama Edi. Ada Mbak Sulis di Brebes. Ada Mbak Rani Rohani. Ada Mbak Ella Azahra yang selalu absen nih, sering banget. Ada Mbak Doni Ada Doni Suryamaja dari Surabaya. Wah, udah malam jadi kurang fokus. Lalu ada Erin Awei, Mas Kliwir dari Semarang nih kayaknya. Sotyaningsih. Kemudian dari Batang ada Ratnasari, ada Orewanaru. Siapa lagi dari Tangerang Karawaci? Ada Imam Abdullah, Abian Zimran. Lalu Herlina Susanti dari Sukabumi. Nyai Abdul Rauf dari Taiwan. Mbak Ayi Rahma juga selalu hadir. Lalu ada Airas Family dari Pamulang. Kemudian siapa lagi dari Story Wongkuli? Wawan Gunawan. Lalu Sugiono. Kemudian Niheni, Anirza. Begitu kayaknya ya bacanya, Anirza. Ada Ngaprukan dari Sulawesi. El Sahani. Kemudian ada Mbak Mita dari Malang. Lalu ada Dimas dari mana aja. Kemudian siapa lagi nih? Wah, banyak banget nih kalau dibacain semua. Dari Abimanyu. Dan yang terakhir siapa ini? Rizky Fauzi yang terakhir untuk dibacakan namanya pada malam hari ini. Semoga teman-teman dimanapun kalian berada selalu diberikan kesehatan dan selalu semangat untuk melakukan aktivitasnya. Musim ini kayaknya jadi musim banyak orang yang sakit ya. Jadi semoga teman-teman yang saudaranya, orang tuanya, anak-anaknya ataupun teman-teman di sekitarnya ada yang sedang sakit, kita doakan sama-sama semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diangkat penyakitnya dan bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak. Sampai sini saja untuk episode kali ini, dan akhirnya saya Tama harus pamit. Jumpa lagi di episode selanjutnya. Besok pastinya ada kelanjutan cerita Sentot di Ada Apa Gerangan 2. Dan kayaknya cerita pendakian lagi nih untuk Ada Apa Gerangan. Jadi untuk kalian, aktifkan notifikasinya bagi yang ingin selalu menyimak dan tidak ketinggalan cerita-cerita di Ada Apa Gerangan 1 dan Ada Apa Gerangan 2. Sekian, terima kasih, tetap semangat, jaga selalu kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.